Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Di rumah-rumah, di jalan-jalan, dimanapun jemaat berada malam hari ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu penuh atas setiap kami ketika kami meninggikan Yesus Kristus di atas segalanya. Kami tahu sesuatu yang dahsyat pasti terjadi malam hari ini. Kami percaya kuasa-Mu melanda Surabaya. Kami percaya hadirat-Mu melawat setiap kami yang di studio, yang melayani, juga yang ada di rumah. Mari semuanya saya menyapa, semuanya sudah bergabung. Ya, kita kasih dulu tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus Tuhan kita. Come on church. Hanya Dia yang layak, hanya Dia yang sanggup, hanya Dia yang benar-benar layak terima segala pujian penyembahan kami, penyembahan setiap kami malam ini. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh terlebih dahulu malam ini. Come on church. Hiramasyana ya ramatokori ya ramashesh. Hinamaya ramo. Kami percaya Engkau Allah kami, Allah Roh Kudus. Dinamaya ramo shenararamo. Semua yang di rumah yang sudah bergabung saat ini juga di Instagram saya, juga yang ada di YouTube. Sama-sama kita mengawali segala sesuatunya dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan biar malam hari ini kita semua punya komitmen hanya satu yang kami tinggikan, hanya satu yang kami agungkan, Yesus Kristus Tuhan. Saya rasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa di studio, juga saya percaya di rumah-rumah. Dan saat ini kedua tangan yang berlubang paku sedang menjamah Anda semua. Come on, come on, come on, come on, come on. Yang ada di Surabaya, yang ada di Bandung, yang ada di Malang, yang ada di Jakarta, di Banyuwangi, di Jember, bahkan di Australia, di Philadelphia, di mana-mana, di Amerika, di Eropa, dimanapun Anda bergabung, percayalah hadirat Tuhan tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Dan Dia ada di dalam kita. Dia yang dahsyat itu, Dia yang telah mati dan bangkit untuk kita. He is in us, He is in you, He is in me. Semua yang menonton bersama dengan keluarganya di rumah, katakan Jesus lives in you. He lives inside of you and inside of me. Thank you Jesus. Yang bangga akan kehadiran Tuhan sama-sama sekali. Come on church. Bangkitkan rohmu saat ini, buka hatimu. Katakan kepada Yesus, as Christ is, so are we in this world. Seperti Yesus, seperti itulah kita di dunia ini. Penuh dengan kemenangan, penuh dengan kemuliaan. Dan malam ini tentang Yesus. Katakan tentang Yesus. Katakan kanan kirimu, malam ini tentang Yesus. Malam ini tentang Yesus. Haleluya. Kiramashe karadama ya ramashe. Dinama ya rama ya ramashe. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang tahu lagu ini sama-sama katakan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Dari awal lagi sama-sama katakan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekalipun ada di rumah, mari angkat kedua tangan katakan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Amin. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Saya minta yang wanita saja katakan. Engkau Yesus, haus
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi siapapun juga. Amin. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, oh, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yang di rumah saja, come on. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Doa kami Tuhan, selain Kau tiada lain yang ku andalkan selain Kau. 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 Siapa namanya? Katakan Yesus. Sama-sama katakan Yesus. Mari kita panggil namanya, katakan Yesus. Yang lemah letih, lesu, berbeban berat, datanglah pada Yesus. He is the only way, the truth, and the love. He is the only life, our best friend, our Father. Kita bersyukur ya Rama ya Rama Shiri. Rama tukur ya Rama Shikara Rama Shara ya Rama ya Rama tukur ya Rama. Terima kasih Tuhan. Jesus, it is you. It is you. It is you. It's always you, Jesus. Thank you, Lord God. Who makes the sun to rise and bring the earth in your life in every beat? Jesus, it is you. Who turns the day to night
watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food from my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have need. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Sama-sama angkat tanganmu, katakan. So I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs. Doa kami malam, I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Ketika kemarin saya pilih lagu dengan istri saya di rumah, apa yang harus kita nyanyikan setiap hari Kamis? Kita encountering, ketemu dengan banyak jemaat yang secara virtual saja gak bisa ketemu secara langsung. Kadang-kadang saya pun sebagai manusia, kita pun sebagai hamba Tuhan, kita bilang, Tuhan kayaknya semua lagu sudah kita nyanyikan, betul ya Re? Betul ya sayang ya? Dan kayaknya setiap minggu kita melayani dengan setting yang mungkin buat Anda enggak selalu baru. Manusia selalu suka apa yang selalu baru, selalu sesuatu yang berubah, sesuatu yang mungkin kelihatannya catchy dan sebagainya. Tapi waktu tadi pagi saya sempat lari pagi sejenak. Saya merenungkan tentang hidup ini. Apa yang harus kita lakukan di hidup ini dan apa yang kita lakukan mungkin saat ini seakan-akan rutin, seakan-akan kita benar-benar melakukan hal yang sama setiap hari. Dan mungkin kita mengalami kejenuhan. Tapi ketika saya jujur dengan Tuhan, mari malam hari ini kita semua, saya mengajak kita semua untuk kita jujur dengan Tuhan malam ini. Dan kita mau katakan kepada Tuhan, apapun yang kau rasakan malam ini, sekalipun engkau jatuh bangun, sekalipun kau jenuh mungkin dengan apapun yang kau lakukan, sama kami pun hamba-hamba Tuhan, kita sempat jenuh, kita bisa capek, kita bisa lelah melayani. Tetapi ketika saya lari pagi, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, encountering Jesus lagi, I'm excited, but sometimes I'm also tired, Lord. Tapi saya dengar suara yang begitu lembut di hati saya, dia berkata seperti ini, harusnya semua yang kau lakukan, kau tahu bahwa your audience, penontonmu itu cuma satu. Yaitu Yesus, yaitu aku, kata Tuhan. Jangan pedulikan yang lain dalam hidup ini ketika kau lakukan sesuatu, ketika kau bekerja, kau berbisnis, kau membangun rumah tangga, bahkan ada yang masih pacaran, ataupun engkau saat ini sedang mengalami masalah. Ketahuilah bahwa tidak ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Engkau merasa bahwa hidupmu begitu-begitu saja. Mungkin engkau berjalan di tempat, seakan-akan berjalan di tempat. Tapi ketahuilah bahwa Yesus Tuhan sudah ada di sana, di penghujung, di mana mungkin kau belum lihat itu. Tetapi dia sedang mempersiapkan laut merah yang akan dibelah itu untuk engkau berjalan di sana. Dan in every season, di dalam setiap musim, gak tahu saya pengen katakan ini kepada setiap jemaat, kepada setiap sahabat yang menonton, Anda New Life Church ataupun bukan, di setiap musim hidupmu, saya cuma mau katakan kepada Anda, tekunlah dan terus berlarilah kepada Kristus Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu, mungkin kita sebagai hamba Tuhan pun kita bisa lupa bahwa kita melakukannya untuk Tuhan. Kadang-kadang kita bisa melakukannya untuk sesuatu yang lain. Tetapi ketika tadi pagi Tuhan bicara dengan lembut sekali dalam hati saya dan dia berkata, tahu nggak apa yang kau lakukan setiap hari Kamis itu? It's not about you, it's not about New Life Church, it's not about the people. Bukan tentang orang-orang yang menonton, yang sama-sama menyembah. No, but it's all about me. You sing it for me. Dan malam hari ini mari kita nyanyikan lagu ini dari dalam hati kita hanya untuk Yesus. The only audience, penonton yang harus kita senangkan, hanya dialah yang layak. Terima segala pujian dan apapun yang kau alami saat ini. Saya berdoa Tuhan memberikan kesegaran, Tuhan memberikan urapan yang baru. Tuhan pulihkan seperti
Tuhan membangkitkan tulang-tulang yang kering itu di dalam hidupmu. Mungkin kau mengalami tulang kering di dalam usahamu, di dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu. Tapi percayalah ketika malam hari ini menjadi doa kita. That Jesus, it is you. It is you. Even though in my brokenness, sekalipun di dalam kelemahanku sekalipun, di dalam kebobrokanku sekalipun, aku percaya Engkau tetap setia. Mari sama-sama nyanyikan. Inti dari lagu ini adalah hidup kita untuk Kristus dan tentang Kristus. Katakan, who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you. Who tells the soul to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you. Who wears my guilt on his shoulders? Who holds my heart in his hands? Who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Yang setuju sama-sama angkat kedua tanganmu dimanapun kau berada. I lift my hands and I bring my soul. You
selama ini aku misfocus dalam hidupku Tuhan. Aku tidak tahu tujuan hidupku Tuhan. Aku tidak tahu Tuhan aku harus apa dalam hidup ini. Tapi malam ini berserulah kepada Yesus. Dia Allah yang hidup, takkan tinggal Dia. Dia tak pernah tinggalkanmu, selalu bersamamu, selalu besertamu di setiap waktu di hidupku, di hidupmu. Oh, Hiramasha narara yarama tokone yaramashe, Hirama yaramo yaramo, Sera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 mo, Hirama yaramashi kirama yarama tokore yaramasho, Hirama takaramashe narararararara yarama yaramashe. Allah Kudus, we need you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Terima kasih Tuhan. Oh, do not stop worshiping Him tonight. Do not stop declaring that He is alive. I speak healing into your life. I speak blessings into your life right now. Kinamatoko shikiana mayaramashe, kinamayaramashi kirarararararamasho. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapapun yang sakit malam ini, taruh di bagian yang sakit, percayalah. Saya tidak sedang mengkhotbahkan prosperity gospel. Saya tidak sedang mengkhotbahkan bahwa engkau melakukan ini, engkau akan mendapatkan itu. No. Tapi malam ini saya tetap percaya. Saya tetap percaya kepada mujizat itu. Bahwa Dia ada dalam penyembahan seperti ini, corporate anointing terjadi. Dia sungguh-sungguh ada di tengah-tengah kita. Setiap engkau yang ada di rumah, saya tahu ada yang menonton, kau sedang sakit. Ada jemaat yang menonton malam hari ini, 2 hari ini kau mengalami hal yang tidak enak, engkau harus ada di rumah sakit, melakukan MRI dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. We are praying for you. We are praying for you. And if you don't mind, I know that you don't mind, I will call your name. Ada Steffi yang saat ini sedang menonton. God is speaking to you, Steffi. Berapa kali encountering Jesus seperti ini. Tuhan berbicara personally kepada setiap Anda yang menonton. Dan malam hari ini, aku percaya bahwa Tuhan besertamu, Steffi. Terlebih dari setiap mujizat yang Tuhan sudah janjikan, ada mujizat yang terbesar, yaitu Dia berjanji Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia menyertaimu. That's His promise. Di malam hari ini, Dia juga minta untuk kita percaya that miracle is still happening. Sesuatu terjadi ketika kita tinggal di dalam Kristus. Ketika kita meninggikan nama Kristus, dikatakan ketika Injil itu diberitakan, ketika nama Yesus ditinggikan, ada kuasa yang keluar dari Injil itu. Bukan karena kami hamba-hamba Tuhan, kami pun bersama dengan Anda menyembah Yesus Kristus Tuhan. Kami pun bukan Anda tonton, tapi saat ini kita berdoa bersama-sama, khususnya buat yang sakit malam ini. Bukannya Steffi, tapi ada banyak orang yang mungkin sakit. Ada yang mungkin hatimu, ada yang mungkin keuangannya yang sakit, ada yang mungkin keluarganya yang sakit, ada yang mungkin relationship-nya yang sakit. Pastikan malam hari ini, pastikan malam hari ini. Mungkin saya sering baca ayat ini, tapi kita baca lagi sama-sama. Roma 8 ayat 28, tapi kita sering miss 29-nya. Mungkin yang lalu kita baca ayat 28 saja, tapi malam ini saya mau kita baca sampai ayat 29-nya. Boleh ditayangkan. Roma 8 ayat 28 kita semua tahu, dan saya pun pernah mengkhotbahkan ini beberapa kali. Tapi malam hari ini saya mau ajak Anda untuk lihat konteksnya, untuk melihat apa yang dikatakan setelah ayat 28. Ayat 29 berkata soal apa ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita yang ada di dalam Dia. Saya pernah khotbahkan ini bulan lalu, bahwa mendatangkan kebaikan, baik atau buruk,
bukan kita yang tentukan, tapi baik atau buruk itu Tuhan yang berhak tentukan. Ketika Yusuf ada di lubang, Yusuf melihat itu sebagai hal yang buruk, tapi Tuhan melihat itu sebagai hal yang baik. Karena Tuhan lihat bahwa dia akan menyelamatkan sebuah bangsa, kata Yesus, kata Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita semua terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tahukah Anda bahwa kita tahu, ketika kita tahu bahwa Tuhan berdaulat, kadang orang Kristen lebih menekankan kepada free will, kepada kehendak bebas, daripada kita lupa. Kita sering lupa akan kedaulatan Tuhan. Apa itu kedaulatan Tuhan? Ketika Musa menolak untuk dipakai sama Tuhan. Ketika Musa menolak dipakai oleh Allah Israel yang begitu luar biasa. Yang kita tahu juga adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan tetap melakukannya. Itu yang dimaksud dengan kedaulatan Tuhan. Ketika Paulus menolak untuk dipakai Tuhan, bahkan dia menganiaya orang Kristen, Tuhan tetap menemui dia di tengah-tengah jalan. Bagaimana Tuhan membuat dia tercelik. Dan ketahuilah, itu namanya kedaulatan Tuhan. Yunus mau pergi ke tempat lain, tetapi Tuhan tetap ingin dia pergi ke Niniwe. Tetap terjadi, itu namanya kedaulatan Tuhan. Di atas kehendak bebas kita, di atas setiap pilihan kita, tetap ada Tuhan yang berdaulat. Makanya kenapa ketika engkau sakit saat ini, ketika engkau mengalami masalah, jangan bertanya kenapa, why. Tapi ketahuilah dia bekerja di dalam segala sesuatu, artinya dia tidak pernah lose control. Tapi untuk apa kebaikan itu? Sekalipun saat ini ada keburukan dalam hidupmu yang kelihatannya buruk, tapi Tuhan melihat itu baik. Tapi semua apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, nanti kalau kita terima breakthrough, atau saat ini kita bekerja, saya mau kita punya sikap hati yang benar dulu kalau pekerjaan kita diangkat Tuhan. Why? Apa alasannya? Ayat 29 kita sering miss. Kita baca sama-sama ayat 29. Saya minta yang di rumah, kita semua baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab apa? Semua orang yang dipilihnya dari semula, apa? Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ketika apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, ternyata tujuannya bukan untuk kita diberkati. Tujuan akhirnya bukan untuk supaya kita dipromosi. Tujuan akhirnya bukan supaya untuk kita, Yusuf seakan-akan, bukan, Yusuf tidak pernah mention bagaimana ketika dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia nggak pernah mention hal itu sebagai hal yang Tuhan kerjakan dan dia lihat sebagai kebaikan. No. Tapi yang Yusuf katakan gini, Allah mereka-rekakan itu semua untuk supaya aku menyelamatkan kehidupan sebuah bangsa. Yusuf melihat fungsinya, Yusuf melihat impactnya. Dibuka lagi ayatnya, bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk kemuliaan itu, untuk supaya kita semua menjadi serupa dengan Kristus. Ini hidup kita di dunia, tujuannya ini, untuk semakin serupa dengan Kristus. Katakan dengan gini, untuk semakin serupa dengan Kristus. Boleh dicatat poinnya, saya nggak siapkan poinnya. Tujuan hidup di dunia ini adalah untuk serupa dengan Kristus. Titik. Saya mau New Life Church berubah, bukan cuma kita berdoa untuk satu proyek. Tuhan berkati proyek ini, aku perlu proyek ini untuk goal, aku mau dipromosikan, aku mau pelayanan yang besar. Apakah kita akan puas jika kita hanya melihat itu sebagai berkat Tuhan? No, manusia tidak akan pernah puas. Ketika diberkati A, pasti minta B. Kalau udah A dan B, pasti minta C. Itulah manusia. Tapi mari kita malam hari ini kembali kepada kehendak Kristus, bahwa setiap kita diciptakan, promosi apapun, mujizat apapun, itu akan selalu membawa kita serupa dengan Kristus. Lanjut ayatnya dan berkata seperti ini, ayat itu. Saya akan tutup dengan ini. Supaya ia anaknya itu, lihat, siapa? Ia. Jadi fokusnya kita nggak boleh GR, fokusnya adalah Kristus. Suatu hari kalau Tuhan pakai pelayanan kita lebih, kalau Tuhan berkati kita dengan tempat yang lebih besar, Tuhan mau pakai gereja ini dengan influence yang lebih besar, kita nggak boleh GR. Karena tujuannya adalah supaya kita semakin serupa dengan Kristus, dan supaya anaknya itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang pertama, tujuan hidup kita hanyalah serupa dengan Kristus. Yang kedua, pegang 2 kunci ini malam hari ini. Saya nggak siapkan poin ini, tapi yang kedua, tujuan hidup kita sebagai orang percaya adalah memuliakan nama Yesus Kristus. Yang pertama, hidup semakin serupa dengan Yesus Kristus. Yang kedua, memuliakan Yesus Kristus. Katakan kanan kiri, semakin serupa dengan Kristus. Semakin memuliakan nama Yesus. Malam ini saya juga mau bicara kepada semua Anda yang ada di dalam relationship.
Harusnya Anda bertanya, kalau aku pacaran dengan orang ini, apakah relationshipku ini memuliakan nama Yesus? Kalau aku lakukan ini, apakah aku semakin menyenangkan dan semakin memuliakan namanya? Pertanyaan itu juga berlaku buat kami. Setiap hari ketika kami berdoa, kami cuma berkata, Tuhan, ketika Engkau mau pakai hidup kami, apakah pernikahan kami semakin berpusat kepada Kristus atau hanya kepada kami? Itu haruslah kita pertanyakan setiap hari dalam hidup ini ketika engkau saat teduh mengaca setiap pagi. Katakan, apa yang aku lakukan hari ini, apakah benar-benar untuk Kristus, apa untuk diriku sendiri? Saya berdoa malam hari ini, semua kita, gak ada yang lain. Semua kita kembali dan berkata, aku mau bertobat Tuhan. Aku mau hatiku, pelayananku, pekerjaanku, bisnisku, lupakan dululah COVID-19, it's been 6 months kita gak bisa offline service. Tapi marilah, jangan lagi fokus kepada krisis ekonomi, apa yang terjadi di Amerika, vaksin ini dan itu. Kita boleh baca berita, tapi berita yang paling akurat adalah the good news. Bahwa Yesus Kristus adalah hadiah yang terbesar, penyertaannya tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia selalu bersama-sama dengan kita. Orang yang dewasa dalam Kristus akan berkata, Tuhan, ternyata bukan posisi. Kita mengakhiri kitab Esther. Kemarin Pastor Kasen berkhotbah tentang Esther yang luar biasa sekali. Ya. Apa yang dijelaskan oleh Pastor Kasen sangat jelas. Dan saya mau ulang sedikit, tahu nggak Esther? Poinnya bukan ketika dia menjadi permaisuri raja. Poinnya adalah ketika dia menyelamatkan seluruh bangsa Yahudi. Sehingga keturunannya pun turun, yaitu Yesus Kristus. Yang juga turun dari keturunan orang Yahudi. Karena Esther taat. Dan dia berkata, hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Amin. Sebelum istri saya menyanyikan lagu ini, dia suka sekali lagu ini. Dia berkata, boleh gak aku nyanyi lagu ini malam ini? Nanti harusnya dia mau share sesuatu, tetapi tapi malam ini biar dia nyanyi saja karena saya udah terlalu banyak ngomong. Tapi saya percaya hadirat Tuhan tetap memenuhi kita semua. Percayalah, semua yang sakit saat ini, setelah istri saya nyanyikan lagu ini, kita akan fokus berdoa untuk Anda. Dan bahkan ketika firman Kristus ini diberitakan, saya gak perlu doa untuk Anda. Anda sudah disembuhkan. Sama-sama nyanyikan sukacitaku. Thank you Jesus. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Kemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan
merasakan bagaimana Tuhan menjamah setiap kita malam ini. Air mata Tuhan hapuskan. Kau yang berkata aku gak ada lagi masa depan. The blood of Jesus gives you a future. Darah Yesus memberikan masa depan, di mana belasan tahun lalu saya pun adalah anak yang merasa saya gak punya masa depan. I have no future. I'm scared about the future. Kau takut tentang kehidupan. Saya pernah merasakan dan ada di posisi itu. Dan malam hari ini I plead the blood of Jesus over your life. Apapun yang kau doakan malam hari ini, gak peduli siapapun engkau, pemimpin, petinggi sekalipun, kau punya banyak staff, kau punya banyak karyawan mungkin. Gak tahu malam hari ini Tuhan katakan ada beberapa pemimpin yang ikut malam hari ini. Dan kau takut, dan kau takut, dan kau takut. Semakin banyak orang melihat engkau semakin takut dan berkata, aku gak mampu Tuhan. Justru sebaliknya, it is good when you say that you can't, because God can. Karena Tuhan selalu bisa dan sanggup. Jadilah seperti Daud yang berkata, Tuhan aku gak mampu malam hari ini. Dan setiap hari kalau Anda mau tahu, saya jujur sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya berkata, Tuhan aku gak mampu, why me? Why me Lord? There are so many people that I think they are more qualified than me. Mereka sangat lebih berkualitas Tuhan. Tapi kenapa Engkau pilih aku? Alasannya cuma satu, because God loves you. Tuhan cuma ingin kau respon malam hari ini kepada setiap panggilannya, kepada setiap apapun yang Dia katakan malam hari ini. Saya perkatakan dulu kepada setiap yang sakit, Tuhan bukan hanya menyembuhkan, tapi Tuhan memberikan saraf yang baru malam ini di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan organ yang baru malam hari ini, in Jesus mighty name, di dalam nama Yesus. Kiramataka shikara narabaya ramashi. Kinamashikara naramashi. Bilurmu menyembuhkan setiap kami Tuhan, no matter what they say. Gak peduli apapun yang orang katakan. Dan mungkin orang gak percaya mujizat masih terjadi. Bahkan ada beberapa orang yang berkata itu cuma 2000 tahun yang lalu. Itu hanyalah Tuhan izinkan terjadi untuk menunjukkan kepada apa yang Yesus akan lakukan di atas kayu salib. Benar. Tapi saya tetap percaya bahwa sampai hari ini Tuhan berkata, pergilah sembuhkan orang sakit, tumpang tangan atas mereka, mereka akan sembuh. Lepaskanlah mereka dari yang jahat, mereka akan dilepaskan dari setan-setan. Dan Engkau akan menumpangkan tangan atas mereka, dan mereka akan sembuh. Supaya mereka percaya di dalam nama Yesus ada kuasa, di dalam nama Yesus ada kemenangan, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. I speak life. Aku perkatakan kehidupan kepada setiap saraf-saraf yang mati. Aku perkatakan kepada setiap tumor, pergi di dalam nama Yesus right now. Live in Jesus mighty name. Bukan karena kami, tapi karena Injil itu yang hidup dan berkuasa. Kuasa Allah turun atas setiap umat yang malam ini. Receive in Jesus name. Dimanapun kau berada saat ini, receive in Jesus name. Yes, receive. Ada orang-orang yang baru pertama kali menerima bahasa lidah malam ini. Receive in Jesus name. Kunata karama shikara narama. Kirana rama shikara narama to kuria rama shikira maya rama to. Kirama ya rama shorona ya rama she. Kirama ya rama she. Sesuatu terjadi malam ini. Sesuatu terjadi ketika kita sujud di altarnya. Call upon the name of Jesus. Call upon the name of Jesus. Rasakan sesuatu berubah di tubuhmu saat ini. Sesuatu sedang terjadi di tubuhmu saat ini. Receive it in the name of Jesus. Hidupmu gak tergantung dari perasaanmu. Hidupmu gak tergantung dari perasaan sakitmu malam ini. But receive the revelation of Jesus Christ, that He is alive, He is powerful, He is mighty, He is mighty to save. Haleluya, haleluya. Bukan hanya kami yang merasakan di studio ini, tapi di rumah-rumah, keluarga-keluarga bergandeng tangan. Malam ini segala dosa,
sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Keterikatan dengan apapun juga dipatahkan di dalam nama Yesus. Kau yang berdoa untuk anakmu bertobat, berseru kepada Yesus, percaya kepadanya, that He's always in control. Haleluya, haleluya. Sesuatu terjadi saat ini. Pemulihan terjadi saat ini. Aku percaya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Kau turun tangan menyembuhkanku, menyembuhkanku. Aku percaya, aku percaya. Amin. Kau turun tangan memulihkanku. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Oh, aku percaya Tuhanku ajaib. Amin. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan menyembuhkanku, menyembuhkanku. Kau turun tangan memulihkanku, memulihkanku. Kau turun tangan, kau turun tangan mengurapiku, mengurapiku. Yang percaya terima kesembuhan, katakan amin. Amin. Haleluya. Siapa yang diberkati malam ini? Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Come on, 1 menit buat Tuhan. Come on. Dia yang layak. Come on church. Dia yang layak. He is worthy of our praises. He is worthy. He is worthy. Terus, come on. Siapa dengar tepuk tangan yang di rumah? Come on. More and more for Christ Jesus. More and more. Hallelujah. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau terima banyak kesaksian malam hari ini. Saya tahu sesuatu terjadi malam hari ini. Anda WhatsApp ke New Life Indonesia, ada direct message. Saya nggak mau cuman minta request ini, doa untuk sembuhan untuk, tapi saya mau dengar kesaksian yang terjadi malam hari ini. Saya tahu sesuatu sedang terjadi dan tetap terjadi malam hari ini. Kesaksian sekecil apapun akan membangkitkan iman orang lain, ya. Anda direct message ke New Life Indonesia, Anda WhatsApp ke nomor gereja yang sudah tertera di bawah ini. Dan saya percaya Anda semua diberkati malam hari ini. Kita tidak perlu banyak nyanyi lagi, cukup nanti minggu depan kita nyanyi lagi. Saya percaya semuanya udah kenyang dengan nyanyian. Tapi yang saya doakan malam hari ini adalah bukan doa berkat biasa, tapi angkat kedua tanganmu saat ini. Terimalah berkat Tuhan yang sempurna dari kedua tangan yang berlubang paku, yaitu tangan Yesus Kristus sendiri, yang akan menyatakan dirinya, penyertaannya, pribadinya lebih dan lebih lagi di dalam kehidupanmu. Bukan tentang mujizatnya, tetapi tentang Yesusnya.
Tetapi jangan lupa mujizat juga tetap terjadi sesuai dengan apa yang Dia sudah tentukan di dalam hidupmu. Dia sungguh baik, Dia gak pernah meninggalkan engkau, Dia menyertai engkau, dan Dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan supaya engkau hidup semakin seperti Kristus, mempunyai karakter Kristus, mempunyai hati seperti Kristus, berjalan seperti Kristus, berkata-kata seperti Kristus, melihat seperti Kristus, dan melakukan segala sesuatunya untuk berpusat kepada Kristus dan Injil itu sendiri. Dan pulanglah. Anda mungkin sudah di rumah dan tidak perlu pulang lagi, tapi terimalah berkat yang sempurna ini atas setiap kehidupan malam hari ini. I speak life, I speak blessings, I speak favor and grace, I speak anointing into your life. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Thank you juga buat semua yang di studio, tepuk tangan buat semua yang melayani juga. Thank you buat my wife, buat Jennifer yang selalu setia melayani, Rere dan Billy. Haleluya.